Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab Ayub pasal 36 yang disampaikan oleh Pastor Hokit dan juga pasal 37. Sebelum Allah berfirman keluar, ada Elihu. Arti dari nama Elihu adalah dia adalah Allahku. Eli kita tahu bahwa Allahku dan Hu dia. Dia dari kata untuk menunjukkan laki-laki, jadi Allah, dia adalah Allahku. Boleh dikatakan dia adalah satu di sini perintis. Dan di situ semua perbicaraannya ada 4 tahap pembicaraan. Dan hari ini kita sampai di keempat. Dan juga kita ada sedikit pengulangan. Di pasal 32 ayat 2. Orang ini sepertinya mendadak dia tidak hadir atau mendadak dia datang. Sesungguhnya dia ada ayah. Di situ lalu Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Barakel itu artinya diberkati Allah, nama ayah. Dia ada dari mana datang? Dia bukan orang yang tidak tahu asal usulnya dan juga percakapannya. Kita waktu membaca, kita sepertinya merasa ia mengulangi pembicaraan dari sahabat Ayub dan juga dengan konsep hukum karma. Karena seperti dalam penderitaan, pasti kamu melakukan hal yang salah atau kejahatan, jadi hukuman itu ada padamu. Sesungguhnya Elihu tidak semudah itu. Dia dalam poin yang kecil, tetapi dia membagikannya secara teliti. Bagi kita orang Kristen pun, kita pun percaya masih ada hukum karma ini berlalu. Ini konsep dalam keadilan. Sebab kalau tanpa tidak ada pembalasan, sepertilah Allah tidak melihat seperti apa yang dikerjakan, tidak mendapatkan kemuliaan, seperti kemuliaan tetapi tidak mendapatkan apapun. Dan ini pandangan secara masyarakat. Dan kita membicarakan ini hal yang sangat kita kenal, sebab orang Cina pun demikian, dan seluruh pembicaraan hanya satu poin. Dan bagi orang juga Yahudi juga percaya akan konsep hukum karma ini. Demikian juga konsep ini bagi orang Roma, yaitu kefasikan dan kejahatan itu ada pembalasan. Dan juga rumus ini sangatlah rumit, seperti kita untuk mendapatkan keuntungan atau kebaikan, melakukan kebaikan, maka itu bisa menjadikan satu kesalahan juga. Apabila kalau ini bukan orang jahat, dia demi untuk mendapatkan keuntungan, dia berkat, dia pun bisa melakukan kebaikan. Dan itu bukan satu hal benar-benar kebaikan. Jadi dia secara hasil menentukan perbuatannya
Dan kita dari kecil hingga dewasa kita pun banyak mendengar pengajaran ini. Seperti kamu ulangan dapat nomor pertama di kelas, kamu akan mendapat makanan yang mewah. Dan demi untuk mendapatkan makanan mewah itu, kita pun giat bekerja, bukan karena kita berminat dalam sekolah atau ingin aku bersekolah yang baik, tetapi demi hasil aku mengerjakan. Dan yang paling bisa kamu lakukan, kamu akan menjadi anak yang baik, bukan menjadi anak yang benar. Dan hukum ini imbal balik ini akan terbalik, dan demikian pun kita mengajar anak kita tanpa kita sadari. Dan selain itu, dalam sejarah Ayub, kita melihat hukum karma ini bukan satu garis lurus, dan juga ada dikatakan oleh Ayub, mengapa Allah diam seperti tidak peduli sama aku? Allah terus diam karena dia merasa dia orang benar, dan juga seharusnya dia mendapatkan jawaban dari Allah, dan tidak dia juga untuk pembelaan perkaranya. Dan kita setiap orang pun bisa bertampak demikian. Kalau kita berlaku benar, mengapa masih takut untuk menghadap Allah? Tetapi dari perkara ini ada juga kesalahan. Dia tidak tahu bahwa Allah itu seperti harus semua segera, atau seperti kita katakan dia seperti hakim untuk segala menjatuhkan hukuman. Kita juga demikian dalam perkara dia tidak langsung mengulurkan bantuan untuk kita, jadi kita harus melampaui segala. Dan di sini Elihu, dia berkata, melihat Elihu berkata untuk menanggapi Ayub, jangan mengira aku orang yang disakiti. Demi orang yang disakiti, aku terus-menerus untuk meninggikan diri dan semakin merendahkan arah, paling juga sejajar dan dalam menghadapi keadilan. Sesungguhnya bukan demikian. Dan kemarin kita melihat di pasal 35, kita melihat Allah melampaui atas segalanya. Dia bukan yang biasa, dan juga Allah tidak sejajar dengan kita. Dia Allah Maha Tinggi. Dan demi Elihu, dia lebih menegaskan tentang Allah, bahwa Allah kita Allah yang melampaui atas cakrawala segalanya. Dan juga di sini kita bisa melampaui di atas cakrawala atau di atas langit. Kita pun harus merenungkan, seperti orang Cina ada katakan, karena tidak mendapatkan tetapi dia harus dengan pencipta langit ini berbicara, tapi pencipta ini tidak dapat ditemukan. Dia yang di tempat maha tinggi, tetapi bagi Allah Israel, langit ada perasaan juga. Kemarin mengikuti Allah bersama Pastor Joshua, mengikuti rekaman untuk mengikuti Allah. Kemarin mengatakan ada satu kupu-kupu yang berhenti di tanganku, biar aku beri kehangatan bagimu. Dan di sini bagi kinsap teologi ada beberapa pendapat. Bagi kita bisa merasa kita tidak ada hubungan dengan makhluk hidup Allah, dan juga bisa mengatakan Allah tidak ada hubungan dengan makhluk hidup.
tetapi dia Allah seperti di tempat yang maha tinggi, tetapi sesungguhnya Allah ada hubungan dan bisa mengadakan hubungan dengan kita dan berbicara dengan kita. Jadi Pastor Joshua berfoto dengan satu kupu-kupu, sesungguhnya Allah kita juga memiliki perasaan dan ciptaannya pun demikian. Seberapa besar penderitaan aku, walaupun seperti Allah diam tidak peduli pada aku, sesungguhnya dia Allah yang mengerti dan punya perasaan. Dia akan juga merasakan kita sepertinya dia diam, tetapi kamu boleh percaya bahwa matanya memandang padamu, dia melihatmu, matanya tidak pernah undur darimu. Seperti coba kalau tangan atau kaki sakit bagi orang yang sehat, terhadap kaki tangan tidak punya begitu merasakan, tetapi kalau kaki sakit, maka seluruh perhatianmu akan tertuju pada kakimu. Jadi pada saat kita dalam penderitaan, fokus Allah ada pada kita. Dia bukan tidak melihat dan juga bukan tidak peduli, tetapi bagaimana Ia melihat kita. Hari ini Elihu akan menerangkan lebih jelas lagi. Kita langsung masuk di pasal 36, pembicaraan Elihu selanjutnya dengan seluruh tema kembali kepada kebenaran Allah yang adil. Allah kita Allah adil, dia tidak jauh dari kita. Ayat 1 sampai dengan 5 di situ menerang Elihu berkata tentang Allah. Berkatalah Elihu selanjutnya. Di ayat kedua dikatakan, aku membenarkan pembuatku. Di ayat kedua berkata, hendaklah kukatakan demi Allah, dan di sini Elihu seperti kehilangan kesabaran setelah mendengar pembicaraan semua orang dengan mengatakan tentang pengetahuanku. Dan ketiga dikatakan juga, aku membenarkan pembuatanku, pembuat yang bukan tanpa perasaan, tetapi dia sangat merasakan. Dan juga di sini karena seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau, yaitu Allah yang berhikmat, yang sempurna pengetahuannya menyertai Ayub. Ayat kelima dikatakan, ketahui Allah itu perkasa namun tidak memandang apapun, ia perkasa dalam kekuatan dan akal budi. Dia punya kekuatan tetapi dia tidak memandang hina apapun. Bagi kita orang yang hijau, menjadikan satu dobrakan yang sangat besar, sebab Allah tidak memandang hina. Seberapa besarnya Allah, dia tidak memandang hina manusia. Dia juga kekuatannya, ia perkasa dalam kekuatan akal budi, dan juga dia tidak membiarkan orang fasik hidup dan memberi keadilan bagi orang sengsara. Dia tidak mengalih pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta hingga mereka tinggi martabatnya. Allah menyertai raja-raja sehingga orang benar mendapatkan pelindungan, dan seperti Allah langsung menyelesaikan perkara kita. Sesungguhnya kebanyakan lewat raja-raja di bumi ini menyelesaikan perkara kita, dan hikmatnya menyertai raja-raja, dan di situ untuk menjamin keadilan dalam negaranya. Seperti di sini melihat di Amsal pasal 8, hikmatnya menyertai raja-raja.
Jika mereka yang dibelenggu dengan rantai tertangkap oleh tari kesengsaraan, maka ia memperingati mereka dengan perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak. Ini adalah juga pandangan Elihu yang baru, yaitu penderitaan berbicara untuk kita. Agar kita dari kesombongan kita untuk merendahkan diri di ayat ke-10, dan ia membuka telinga mereka dari ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jadi, Elihu terhadap penderitaan ada pandangan yang lain bahwa kesengsaraan itu bukan penghukuman, tetapi dia adalah guru yang tidak dapat dilihat. Banyak sekali dosa dan kejahatan yang tidak dapat kita alihkan. Kalau penderitaan datang, kamu tidak berubah pun tidak bisa berubah. Seperti ayah saya perokok. Seringkali berdebat dengan kakak saya yang tua, sebab kakak saya tidak suka ayah di rumah merokok. Jadi dia bisa menggunakan banyak, meletakkan tempat-tempat abu rokok sewaktu-waktu bisa dipakai. Jadi kakak saya satu di ruang tamu, satu ruang makan, sampai akhirnya paru-parunya timbul masalah dan dokter mengatakan tidak boleh merokok lagi, dan perdebatan ini sampai di situ karena dia mulai tidak bisa merokok lagi. Pada saat dia sakit, dia bisa tinggal di rumah sakit. Maka dengan demikian kebiasaan buruk ini berhenti, dan bagi kita setiap orang, penyakit bukan hanya memberitahukan keadaan kesehatan kita dan juga menyatakan kerohanian kita. Pada saat kita sakit, kebanyakan sebab penyebabnya ada penyebabnya. Mungkin sifat kita, sikap kita, mungkin kita suka banyak makan. Pada saat tubuh kita tidak dapat lagi menanggung lagi, maka timbul masalah seperti mungkin aku sangat tegang, tapi berkata tidak tegang. Tetapi pada saat usus 12 jari memburuk atau sakit buruk, maka di situ baru tahu akan masalah kita. Di dalam penderitaan, penyakit, mungkin aku belum tahu apa yang terjadi. Mungkin bertanya, Tuhan, apa yang Engkau lakukan? Tetapi sesungguhnya kita tidak mengenal diri kita sendiri. Guru telah datang. Ia datang untuk membuka telinga saya. Tapi kalau aku bersikeras untuk tetap sombong, tidak bersedia merubah sifat saya, atau tidak bersedia merubah hubungan sesama, penyakit itu tidak akan pergi darimu. Ini adalah ciptaan Allah seluruhnya di dalam tubuh kita. Roh dan tubuh kita itu satu. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Dan pada saat kamu melihat Ayub yang berselubungkan dengan kulit dan hanya tulang, sesungguhnya pada saat berbicara demikian sulit untuk menghibur Ayub. Lagi pula berkata, kamu belum mendapatkan peringatan dari Allah, jadi Allah tidak berbicara kepadamu. Dan saya merasa di sini prinsipnya agar orang yang sakit
bisa merenungkan atau mengoreksi diri sendiri. Jadi pada saat kita sakit, bertanyalah pada diri kita sendiri sesungguhnya apa yang terjadi dan bertanya pada Allah, dan kita pun perlu untuk mengaku dosa, sebab dengan pengakuan dosa itu juga satu kuasa kesembuhan yang besar. Di ayat 11. Di sini di ayat 10, dan ia membuka telinga pada bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jika mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir bertahun-tahun mereka. Ini satu hal yang tidak layak untuk, tidak bagus untuk kita berkorban demi semua ini bagi pada saat muda. Dan jika mereka tidak mendengar, sesungguhnya Allah ingin menyelamatkan orang yang dalam penderitaan. Di sini Elihu dalam pembicaraannya satu pembicaraan yang penting dalam kesengsaraan, penderitaan. Dia adalah guru kehidupan. Pada saat kita tidak sanggup, kita bisa berseru kepada Allah, dan pada saat sakit penyakit datang, kita harus mengoreksi kehidupan kita. Ayat 16 sampai dengan 23. Allah akan menuntunmu keluar dari jalan kesesakan ini. Elihu berbeda dengan sahabat-sahabat Ayub, sebab sahabat Ayub itu seperti berputar-putar dalam berbicara, tetapi Elihu langsung berbicara kepada Elihu, yaitu Allah pasti akan membawamu keluar dari kesesakan. Jika engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan di tempat yang luas, bebas dari tekanan, kemeja hidanganmu tenang penuh lemak. Di sini adalah Mazmur 23. Dia akan membawamu keluar dari lembah kekelaman dan menyiapkan hidangan bagimu. Sesungguhnya di sini saya merasa Elihu sangat kenal akan Allah, dan juga Allah akan mendengar permohonan manusia dan akan memberikan di meja hidangan yang tenang dan penuh lemak di hadapan kita. Tetapi engkau Ayub, ini sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicekaman hukuman dan keadilan. Ya, Ayub, kamu semakin jahat. Kamu merasa kamu punya alasan. Kamu dengan berani berbicara kepada Allah. Manusia pada saat menghadapi sudah diambang kematian apapun berani dikatakan, tetapi kita di hadapan Allah, kita harus mengekang lidah kita, jangan sampai emosi atau jangan panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besar tebusan menyesatkan engkau. Di sini yaitu jangan karena harga tebusan kamu menyesatkan engkau. Jadi pembicaraan soal jangan panas hati yang membujuk pada kamu pada kesalahan. Maka di sini janganlah panas yang membujuk engkau berolok-olok. Ini satu pembicaraan ini memberitahukan kita, baik A menderita, B menderita, saya langsung lepas tangan, saya harus serius marah kepada Allah. Tebusan telah diberi, penderitaan masih ada, nyata. Jadi Allah, aku mau marah kepada engkau. Sesungguhnya tidak boleh. Jangan menyimpang. Sebab kita masih ada perasaan seperti orang yang disakiti.
seberharga selalu menyatakan saya itu tidak benar, tidak adil. Jadi saya harus menyatakan kebenaran saya. Dan Ayub sangat merasakan Allah sangat memberikan penderitaan baginya, dan berkata lagi, Elihu berkata, Ayub, kalau sungguh harta bendamu, kekuatanmu yang begitu besar, apakah kamu tidak usah menderita, telah mengambil segala kalau semua ini tidak diambil, harta kekayaan anak semua, apakah aku tidak usah menghadapi penderitaan? Kalau di sini kita melihat pikiran kita itu sangat bahaya, sebab kita saling memutarbalikkan perkara. Merasa diri dulu orang kaya, di timur orang yang kaya, tetapi Allah sekarang tidak baik terhadap aku. Kamu melakukan tanggal 1, aku tanggal 15. Tanggal 1 dan 15 arti. Jadi kamu melakukan 1, aku melakukan 15. Yaitu balasan yang tidak seimbang. Hati tetap tidak tenang. Maka dan juga masih mengingatkan Ayub, janganlah merindukan malam hari. Di malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi tempat itu, yaitu tempat di mana dibinasakan, akan dilenyapkan. Jangan memilih penderitaan jangan memilih dosa melebihi dalam penderitaan. Ayub, janganlah memilih dosa daripada memilih penderitaan. Penderitaan sudah menjadi kenyataan. Tetapi kalau aku memilih penderitaan untuk berperkara dengan Allah, itu adalah dosa. Ayub, kamu masih bisa untuk memilih. Ayat 22, sungguhlah Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapa guru seperti dia? Allah bisa saja menggunakan berbagai perkara untuk mengajar manusia, baik itu penyakit atau sahabatkah. Jadi siapakah guru seperti dia? Mika, siapakah guru seperti Allah? Jangan mengecilkan Allah sejajar denganmu. Dia Allah yang berhikmat dan maha besar. Siapakah yang akan menentukan jalan baginya, dan siapa berani berkata engkau telah berbuat curang? Dalam di sini juga dengan tema Allah yang berbuat adil dalam skala perkara di manusia di bumi. Dia yang berkuasa, dia bukan tidak peduli, tetapi dia juga memiliki perasaan. Dan mungkin kita akan berpikir, di sini aja seluruh ayat belum selesai, ini sampai 23. Sesungguhnya di seberikutnya itu perkataan tentang Allah, baik itu tentang alam. Kamu bisa melihat kekuasaan Allah, hikmat Allah. Jadi ya terhadap Ayub seperti peneguran di pasal 37 lewat sekarang sampai di pasal 37 ayat 14. Berilah telinga kepada semua itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Jangan menganggap Allah sejajar denganmu. Kamu harus diam, perhatikanlah. Kamu harus merenungkan hikmat. Perhatikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar.
di ini 36 itu perbuatan Allah yang maha besar. Dari ayat 24 pasal 36, Allah itu juga besar, tidak tercapai pengetahuan kita, juga tahunnya tidak dapat diselidiki. Aku merasa terhadap Amsal orang aku hampir sama seperti berhikmat, tetapi dia berkata, apapun aku tidak tahu. Itu hikmat akui menghadap Allah yang tiada batasnya. Dia tidak bisa mengetahui semuanya. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Allah, dan jumlah tahunnya Allah tidak dapat diselidiki. Bagaimana Allah air bisa mengalir, bagaimana Allah di situ membuat cakrawala, membentangkan cakrawala seperti kita di kitab Kejadian, seperti air yang terus mengalir di tempat yang tinggi. Dia akan berhenti sampai di situ. Seperti atap bentangan langit, tetapi air bisa menguap. Itu adalah lapisan atmosfer. Bagaimana alam melakukan semua itu, tiada manusia yang tahu. Kalau kita lihat di Beijing, ada airport juga melihat itu seperti bentangan cakrawala. Sesungguhnya Allah menciptakan cakrawala di Beijing itu sangat kecil. Cakrawala yang diciptakan Allah, walaupun lapisannya seperti diluncurkan oleh roket, sepertinya bocor, langit langsung runtuh. Tidaklah demikian. Allah sanggup untuk melakukan. Mengapa cakrawala sangat kacau? Kapan langit akan runtuh seperti perkataan orang Cina? Sesungguhnya hari ini kita melihat langit masih tetap di atas kita. Semua manusia melihat perbuatan keajaiban Allah. Cahayanya diterangkan bagi kita, melindungi laut samudra. Allah bukan hanya membentangkan cakrawala dan juga di situ menegakkan dasar-dasar laut. Ini poin yang kecil, memuji kebesaran Allah yang tidak dapat kita selidiki. Ayat 24-33. Tema ini sampai di pasal 37. Di pasal 37 saya hanya mengatakan poin besarnya saja. Pertama, dia mengatakan kilat yang menderu, juga petir yang ia lepaskan di seluruh kolong langit. 34. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah, yang ia tidak dapat menahan kilat petir bila suaranya kedengar. Kita di Hong Kong pernah kilat-kilat yang menyambar guntur itu membuatkan pada tiada orang yang dapat di situ membuatkan kegentaran bagi orang. Kamu melihat kilat, tidak langsung guntur menggelegar. Pada saat kilat akan disertai dengan guntur. Tetapi bagi kita mendengar setelah berapa menit kemudian, perbuatan Allah, perbuatan sangat besar. 6-13. Allah menggunakan salju untuk menutupi di bumi. Semua makhluk hidup di situ harus berlindung di bawah salju atau tidur di musim salju. Dan
musim dingin untuk menyambut musim semi. Ini demi untuk di musim semi bertunas, dan di musim semi bagi binatang-binatang akan bersarang, akan mereka di situ akan kawin, membangun sarang-sarang mereka untuk meneruskan generasi yang baru. Ayat seterus di 14 untuk memberitahu kepada Ayub untuk perhatikan. Kita semua orang harus berdiri tegak di hadapan Allah, melihat perbuatan Allah, manusia akan merasa dirinya sangat kecil. Ayat 15 sampai dengan 24. Di situ kembali menyatakan Allah yang membentang cakrawala di ayat 16. Tahukah engkau tentang melayanya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban yang Maha Tahu? Di sini ada 3. Tahukah? Ini kata pertanyaan ini setelah ayam di situ Allah muncul demikian bertanya kepada Ayub, kamu jangan mengira apapun kamu tahu, lihatlah alam semesta ini banyak sekali perkara yang tidak kita tahu, tetapi kita diam di dalamnya, salah satu dari yang diciptakan. Ayat juga di sini juga di 17. Hai engkau yang berpakaian menjadi panas dan bumi terdiam karena panas itu, yaitu tentang angin. Ayat 20. Apakah yang diberitahukan kepada kita bahwa aku berbicara? Pernahkah orang yang ingin bahwa ia ingin dibinasakan? Ini menyatakan kebodohan manusia. Banyak hal yang tidak diketahui dan tidak bisa dikatakan. Ayub, ajarilah kami apa yang dikatakan Allah. Ayub semakin berani membela perkara terhadap Allah, kepada Allah. Tetapi Elihu, agar dia meredakan emosinya, mengambil kembali akan pengertiannya, jangan mengira penderitaan dihadapi Allah tidak adil kepadamu. Ini kita merasa untuk apa? Ini untuk membuka jalan nanti bagaimana Allah berfirman terhadap Ayub. Ayat 22. Seketika terang itu tidak terlihat. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah meliputi segala keagungan yang dahsyat. Ini mengatakan tentang cahaya di kutub, di daerah kutub. Kalau ada cahaya, kita bisa melihat cahaya ini, sinar ini mungkin merah, keemasan, atau lebih kebanyakan juga hijau warnanya. Dia berbeda dengan warna pelangi. Pelangi tidak bergerak, tetapi di cahaya di kutub itu, sinar di kutub, dia bisa seperti menari-nari, yang menyatakan keagungan kedahsyatan Allah. Siapa yang dapat memahami besar kuasaan dan keadilan? Dan di sini di pasal 23 dikatakan juga yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami besar kuasanya dan keadilannya. Kita begitu kecil. Dia maha kuasa dan juga keadilan. Juga dikatakan, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Allah yang maha besar melindungi manusia yang sangat kecil, melindungi manusia. Sebab itulah ia ditakuti orang. Setiap orang menganggap dirinya berhikmat, tidak dihiraukannya. Ayub dalam penderitaannya, kamu bisa berkata demikian kepada Allah. Allah kita
Allah yang demikian besar kuasa-Nya. Dia mengasihi kita, mengenal kita, tahu akan penderitaan kita. Tetapi Dia sungguh maha kuasa di atas segalanya, melampaui apa yang kita ketahui. Tetapi Ia mengasihi kita. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan, ya, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Engkau yang selalu melindungi kami. Kami tahu di dalam penderitaan kami tidak sebatang kara sebab Engkau menyertai kami. Kami memuji Engkau. Tuhan, hati kami seluruhnya milik Engkau. Walaupun kami menghadapi kesusahan, tetapi kami tetap percaya Engkau masih memiliki
perasaan dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kita percaya Allah memiliki perasaan, walaupun Dia yang berkuasa atas segala alam semesta ini. Apapun yang kita hadapi, kita memuji, pujilah Tuhan. Keadilan, kebenaran ada di dalam Dia. Kita bersyukur dan memuji Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, Engkau yang di tempat maha tinggi, tetapi kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Engkau pun bersedia untuk membina hubungan antara Bapa dan Anak. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, beri kami agar lebih lagi mengenal Engkau. Saudara semua, mari kita berbagi kesaksian kita seperti awalnya kita berbagi dalam saling kita merenungkan bagaimana kita mengalami kasih Allah dalam perbuatan-perbuatan yang bersama, dan juga kita saling berdoa. Mungkin kita telah melalui hidup kita sudah setengah dalam masa hidup kita, tetapi masih ada waktu hari-hari yang akan kita lalu. Kita saling berdoa bagaimana kita mengalami dan saling memberkati.
Tuhan Allah Dia melindungi kita di hari-hari kita. Allah tahu dan tertulis dalam buku kehidupan. Kita berdoa dan terus berdoa untuk mengalami Allah yang setia. Bagaimana akan hari kemarin, esok, dan yang akan datang, Allah tetap berkuasa. Don't sound you're quite been sientes到进入。Ayat pasal 36 ayat 15. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dan penindasan ia membuka telinga mereka. Saudara semua, saat ini saya mengundang kalian untuk pejamkan mata. Pada saat kamu tadi merenungkan, kamu bertanya kepada Allah, ya Tuhan, apa kehendak-Mu di dalam hidup saya dan dalam guru dalam penderitaan ini? Tuhan, apa yang hendak Engkau ajarkan dalam hidupku? Saat ini kita bertanya kepada Allah kita, ya Allah, bukalah telinga rohani saya dan berbicara kepada saya.
Tuhan Yesus, kami semua orang melihat Engkau, ingin melihat Engkau. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sebab segala ciptaan-Mu sangatlah indah dan bermakna. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, termasuk saya sendiri. Segala Allah menciptakan segala alam semesta ini punya tujuan dan punya makna, punya perasaan. Dan Allah lebih lagi sangat menghargaimu, sangat mengasihimu. Mungkin di dalam hidupmu menghadapi bermacam penderitaan, tapi dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu. Semua penderitaan ini tidak akan menjadi sia-sia sebab dia akan menjadi guru dalam hidupmu. Dan di dalam penderitaan kamu tidak akan menggerutu, gelisah, tidak mengasihi sendiri dan merasa benar sendiri, tidak mengomplain atau menghakimi. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati segala hal perkara yang tidak mudah. Penderitaan lumin, kamu akan mendapatkan kebaikan dalam hidupmu dan mendapatkan pelajaran dalam hidupmu, dan dalam penderitaan kamu melihat Allah, dan di dalam penderitaan hidupmu mengalami terobosan besar dan terus bertumbuh dewasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di dalam hal yang tidak mudah. Kiranya kamu melihat bagaimana Allah menciptakan perbuatan yang besar di atas alam semesta ini, dan kamu semakin percaya, termasuk kamu sekarang, masa lalu, sekarang, dan akan datang. Apapun yang sedang kamu hadapi, tangan Allah akan menuntunmu untuk melaluinya. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati Allah yang maha dari pengasih dan penyayang, keadilannya dan kebenarannya melindungimu, kasihnya akan dinyatakan dalam tangannya yang penuh kasih menuntunmu sehingga membawamu keluar dari penderitaan, masuk di dalam tanah yang berlimpahan susu dan madu, dan masuk di mana destiny Tuhan terhadapmu, rancangan dan rencana Tuhan di dalam hidupmu digenapi di saat kamu tidak mudah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, telingamu harus mendengar dan mendengar dengan jelas tuntunan Roh Kudus terhadapmu, yang memberi semangat, yang menguatkan, yang membawa kasih dan membawa pengharapan serta membawa kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus demikian memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita renungan sampai di sini.